Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Silviana Dewi dengan nomor NIM 1401210051. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika dalam e-bisnis dan e-commerce untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah etika dan profesi. Selanjutnya, mengapa etika penting dalam e-commerce? Tanpa etika, pelanggan akan ragu berbelanja secara online. Mereka takut ditipu, kecewa dengan barang yang tidak sesuai deskripsi, atau data pribadinya disalahgunakan. Etika seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab akan membangun kepercayaan yang menjadi fondasi keberhasilan bisnis digital. Jika sebuah toko online jujur dan menjaga pelanggan, maka pelanggan akan kembali dan merekomendasikan kepada orang lain. Nah, selanjutnya, apa prinsip dasar etika dalam bisnis digital? Yang pertama, kejujuran. Produk harus dijelaskan apa adanya, tidak boleh menipu lewat foto, testimoni palsu, atau diskon palsu. Yang kedua, transparansi. Harga harus jelas, tidak ada biaya tersembunyi. Kebijakan retur juga harus mudah dipahami. Yang ketiga, keadilan. Semua pelanggan dilayani setara, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan wilayah atau latar belakang. Tanggung jawab sosial. Bisnis tidak hanya mencari untung, tapi juga sadar akan dampak lingkungan sosial. Yang kelima, privasi dan keamanan data. Data pelanggan harus disimpan dengan aman dan tidak boleh dijual pada pihak lain. Selanjutnya, apa tantangan dalam menerapkan etika dalam bisnis digital? Yang pertama, persaingan ketat. Banyak penjual online terpaksa curang untuk menarik perhatian, misalnya beli review palsu. Yang kedua, kurangnya edukasi. Banyak UMKM belum sadar pentingnya transparansi dan perlindungan data. Yang ketiga, regulasi lemah. Di Indonesia, hukum sosial data pribadi baru mulai ditegakkan. Sebagian pelaku usaha belum takut melanggar. Yang keempat, teknologi bisa disalahgunakan. AI atau chatbot bisa dibuat untuk menipu atau memanipulasi konsumen. Dan yang kelima, konflik profit versus etika. Kadang bisnis tergoda ambil jalan pintas untuk untung cepat, meski melanggar etika. Banyak dari suatu platform penjualan online dengan sedang live menggunakan AI, padahal dia menjual produk untuk skincare untuk yang dipakai untuk manusia. Nah, selanjutnya, apa faktor pendukung penerapan etika dalam e-commerce? Yang pertama, regulasi semakin ketat. UU PDP di Indonesia dan GDPR di Eropa memaksa bisnis lebih transparan dan bertanggung jawab. Yang kedua, kesadaran konsumen meningkat. Banyak konsumen sudah kritis dan tidak ragu memberikan ulasan buruk jika tertipu. Yang ketiga, teknologi mendukung etika. Blockchain, enkripsi, dan AI bisa digunakan untuk menghindari penipuan, namun bukan untuk sebaliknya. Yang keempat, reputasi itu aset. Bisnis yang etis punya pelanggan setia dan jarang terkena skandal. Yang kelima, marketplace mendorong etika. Pelaku bisnis seperti atau Shopee atau Tokopedia memberi penalti ke penjual yang curang. Sampai selanjutnya, apa dampak positif dari etika dan e-commerce? Etika menciptakan kepercayaan menciptakan loyalitas menciptakan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Bisnis yang etis jarang ditinggal pelanggan. Selain itu, bisnis juga terhindar dari masalah hukum, reputasi buruk, atau boikot publik. Contoh perusahaan yang menerapkan etika bisnis digital. Yang pertama adalah Apple, sangat ketat dalam menjaga privasi pengguna, tidak menjual data. Yang kedua, Amazon, jujur dan transparan dalam ulasan dan pengembalian barang. Yang ketiga, Tokopedia, memberi penalti untuk para pedagang curang. Kesimpulan,
Kesimpulannya, ketika merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan, reputasi, dan keberlanjutan dalam etika bisnis dan e-commerce di era digital yang serba cepat dan kompetitif, pelaku usaha dituntut untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, transparansi, keadilan, dan bertanggung jawab sosial, serta perlindungan konsumen dan data pribadi. Etika bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga untuk berkomitmen untuk moral, untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika secara konsisten, bisnis tidak hanya akan mendapatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, tapi juga mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.